Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Baiklah teman-teman, di tema bacaan kali ini saya akan membahaskan sebuah lagi request dari kolom komentar, iaitu mengapakah dia sering hadir di pikiranmu. Teman-teman, di topik readingan kali ini kita akan cuba mencari tahu mengapakah dia sering hadir di pikiranmu walaupun kamu sudah berkali-kali cuba untuk tidak memikirkan dirinya. Kita teruskan sahaja ke jurnal reading hari ini dan perlu saya ingatkan bahawa bacaan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kondisi kamu. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang didengarkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, kita akan mulakan ya. Kita akan cuba tarik energi dia dahulu. Siapakah dia? Seseorang yang sering hadir di pikiranmu walaupun ketika kamu memilih untuk tidak memikirkannya. Siapakah dia? Seseorang yang sering hadir di pikiran kamu walaupun kamu tidak memikirkan orang ini. Okey teman-teman, di sini ada possibilities, garden, gate. Sepertinya ini mungkin ya hubungan yang tidak disengajakan. Nah, mungkin kamu sedang giat di media sosial ataupun kamu pergi ke tempat-tempat yang terbuka. Nah, tiba-tiba seperti ada takdir pertemuan dengan seseorang ya yang membuatkan kamu mulai mengenali si dia. Kamu juga tidak menyangka bahawa pintu ini terbuka untuk kamu. Tetapi ketika kamu hanya bertemu dengan dia di kawasan luar ataupun mungkin ya di social networking, di internet, di social media, kamu tidak menyangka bahawa akan ada perasaan dengan si dia ini. Ya, akan ada seperti connection di antara kamu dengan si dia. Tidak pernah menyangka ataupun terlintas di fikiran kamu yang hubungan yang seperti ini berjaya menambat hati kamu. Nah, ini mungkin hubungan sebatas di social media ataupun mungkin kamu bertemu dengan orang ini di kawasan luar ya. Mungkin di tempat-tempat terbuka, public area seperti itu ya, di tempat awam. Baik teman-teman, ketika kamu bertemu dengan orang ini ya, kamu bersikap terbuka dan kamu seperti tidak menyangka ya akan ada koneksi dengan si dia. Kita lihat lagi. Contoh yang lain ya teman-teman ya, mungkin kamu keluar rumah hanya untuk mengambil angin ya, untuk menghirup udara yang segar dan tiba-tiba berkenalan ya, mengenali orang ini di situ. Nah, seperti itu. Ada juga sedikit energi ke situ dan saya juga menangkap ya, beberapa di antara kalian ini mungkin ya is being introduced. Mungkin kawan-kawan kamu ataupun kawan-kawan si dia yang seperti memperkenalkan kalian. Nah, di situ ya, skopnya agak besar. Kita akan lihat lagi. Orangnya teman-teman sangat menyukai stabilitas ya. Seseorang yang sangat memfokuskan kepada stability, khususnya kepada keuangan, pekerjaan, kehidupannya. Orangnya penuh dengan gaya teman-teman. Orang ini cukup bergaya, mempunyai penampilan yang cukup menarik. Dia suka berada di luar rumah dan dengan mudah dapat menarik perhatian lawan jenis yang lain. Kerana penampilan yang cukup sederhana dan cukup menarik, ini dengan sangat mudah ya menarik perhatian orang. Nah, kita akan lihat lagi. Orangnya sentiasa berpenampilan rapi walaupun sederhana, penampilan yang cukup menarik, sekurang-kurangnya menarik di mata kamu. Nah, orang ini sangat memfokuskan kepada kestabilan. Di sini teman-teman, saya merasakan orang ini seorang sosok pelindung ya. Melindungi kawan-kawannya, melindungi keluarganya, melindungi kamu. Tetapi yang paling penting, saya menangkap energi seorang yang agak tertutup. Orang ini sudah lama melindungi hati dan perasaannya. Orangnya cukup kompleks teman-teman. A very complex personality. Seperti ini. Mungkin ya berlandaskan dengan hubungan-hubungan di masa lalu, mungkin pernikahan yang tidak berjaya dan sebagainya, menjadikan dia seperti seseorang yang cukup guarded, menutupi perasaannya dan cukup berhati-hati ketika menjalankan sebuah hubungan. Nah, walaupun mungkin dia merasakannya agak seru menjalankan hubungan ini dengan kamu, cukup fun ya, dan ada stabilitinya, tetapi dia juga masih lagi seorang yang cukup berhati-hati.
Nah, saya menangkap energi seperti seseorang ini masih lagi tertutup ya dengan kamu. Dia tidak terbuka secara sepenuhnya, tetapi mungkin membuka dirinya sedikit demi sedikit. Orangnya cukup complicated, orangnya cerewet, orangnya suka merenung, pemikir, a very complex personality. Mungkin ya kawan-kawannya juga merasakan dia ni a little bit difficult here and there. Mungkin dia ni agak tegas ya, mempunyai pemikiran dan cara tersendiri seperti itu. Tetapi yang pasti teman-teman, dia sangat memproteksi hatinya. Hubungan kalian ini lebih ke arah berkomunikasi ya. Mungkin tidak pernah bertemu atau jarang bertemu. Mungkin juga ada yang email satu sama lainnya, texting ya, audio call, video call, seperti itu yang lebih ke arah communication. Tidak begitu ke arah pertemuan ya. Untuk kamu yang pernah bertemu, mungkin pertemuan itu juga tidaklah sekerap ya, ataupun tidak selalu teman-teman seperti itu ya. Lebih ke arah berkomunikasi ya, mungkin melalui dokumen seperti email, texting dan sebagainya. Wow, di sini ada luck and tranquility. Saya menangkap orang ini merasakan dirinya cukup beruntung ya, dapat bertemu dengan kamu. Saya tidak tahu teman-teman, tetapi ada beberapa di sini ya yang kamu bantu melalui keuangan. Dia merasakan tidak menyangka ya, walaupun hanya mengenali kamu sebatas di social media ataupun tidak mengenali kamu dengan cukup lama ya, tetapi kamu sudah membantu secara keuangan. Nah, di sini dia merasakan cukup beruntung bukan saja kerana keuangan, tetapi kerana bertemu dengan seseorang yang cukup baik seperti kamu. Nah, daripada kad-kad ini, walaupun orang ini melindungi hatinya, merasakan beruntung bertemu dengan kamu, walaupun kalian lebih ke arah berkomunikasi, tetapi saya merasakan orang ini meninggalkan kesan yang cukup mendalam di hati kamu. Cukup mendalam. Dia seseorang yang cukup menarik, dan kamu sangat tertarik kepada si dia ini. Walaupun kamu juga ada kalanya merasakan dia ini sukar ditebak, kompleks orangnya ya, tidak begitu mudah untuk dikendalikan, tetapi kamu cukup tertarik dengan dia. Kamu merasakan dia berjiwa romantis, orangnya kreatif dan sangat mendengarkan kamu. Maka apa yang dia inginkan akan kamu berikan. Nah, mungkin ya jikalau kalian sudah ada pasangan, mungkin kamu tidak mendapatkan layanan yang seperti ini dari pasangan kamu. Maka kamu begitu tertarik kepada si dia. Dengan personality seperti ini teman-teman ya, boleh dikatakan ya, orang ini bijak dan tahu cara yang tepat untuk memenangi hati kamu. Orangnya cukup stabil, dia tahu apa mahunya. Kita akan lihat lagi teman-teman ya, apakah yang sedang dia pikirkan detik ini. Apakah yang sedang dia pikirkan detik ini, sehingga kamu seperti tanpa sengaja ya, orang ini sering hadir di pikiran kamu. Nah, apa yang sedang dia pikirkan detik ini? State of mind. Wow, ini cukup sinkron ke tema readingan hari ini ya. Elemen udara teman-teman. Air sign. Gemini, Gemini, Libra, Aquarius. Nah, ini mungkin zodiak kamu, atau kamu sedang berdilin dengan seseorang Gemini, Libra, Aquarius. Elemen air merupakan elemen pemikiran, sesuatu yang bergerak dalam udara dan dihantarkan. Ketika ada hembusan angin, energi ini akan sampai kepada kamu. Nah, secara tidak langsung teman-teman, pada mulanya saya fikirkan ya, daripada kad ini ya, orang ini meninggalkan kesan yang mendalam kepada kamu, maka dia sering hadir di dalam hidup kamu. Tetapi ketika hadirnya kad ini, it looks like it takes two to tango. Maksudnya begini, bukan kamu saja yang memikirkan dia kerana dia meninggalkan kesan yang cukup baik di fikiran kamu, tetapi sepertinya orang ini orang yang pemikir dan dia juga sering memikirkan kamu. Nah, dengan kehadiran prisma ini ya, ataupun what do you call this, triangle, saya menangkap energi cinta segitiga. Nah, sesuatu yang kamu tidak ingin saya ulangi, tetapi saya tetap akan mengatakannya jikalau terlihat kepada simbol. Beberapa di antara dia teman-teman ya, inisial pertama namanya berhuruf A. Mungkin ada huruf A ya, seperti Abdul, Ahmad, something ya that start with A di depannya. Ain, something like that ya, yang Anna ya, yang starting with a letter A. Saya tidak tahu ini nama kamu, nama depan kamu, atau nama depan si dia. Yang pasti ketika hadirnya air element ini,
a state of mind yang menunjukkan orang ini sangat fokus kepada kamu. Walaupun ini hanya udara, sesuatu yang datang dan pergi, memberikan kamu impresi dia tidak langsung memikirkan kamu. This is where you are wrong. Teman-teman, mengapakah dia sering hadir di pikiran kamu? Kerana orang ini cenderung memikirkan kamu. Saya menangkap energi seseorang yang berfikir secara logika dan dia sebenarnya sangat menginginkan kamu. Ketika sibuk ataupun melakukan rutinitas harian, dia tetap memikirkan kamu. Nah, ada letter A di sini. Sama ada nama dia bermula dengan letter A, alfabet A ataupun nama kamu. Dan di sini teman-teman ada penglibatan cinta segitiga. Kamu lihat ya, awan mendung di belakang gambar ini yang mengindikasikan seseorang yang jelas apa mahunya, dia fikirkan kamu, tetapi ada kekaburan, ketidakjelasan di hubungan kalian. Nah, ini juga menerangkan mengapakah dia sering hadir di pikiran kamu. Baik teman-teman, kita lihatkan pula dari pihak kamu ya. Mengapakah dia sering hadir di pikiran kamu? Apakah yang sedang kamu pikirkan? Spell work. Wow. Saya tidak tahu teman-teman ya. Di sini sepertinya ya terlihat dengan jelas ya banyak inisiatif ya daripada pihak kamu. Dalam arti kata lain, kamu yang duluan memulakan sesuatu. Kamu tahu teman-teman, kamu benar-benar seorang yang cukup charming. Saya tidak lihatkan kad ini kepada spell work ya. Mungkin ada sebahagian kecil daripada kamu menyeru. Okey, menyeru adalah perkataan yang tepat nama orang ini. Menyeru itu mungkin juga boleh diklasifikasikan ya sebagai bentuk doa teman-teman. Tanpa kamu sedari, kamu menyeru nama orang ini, memanggil-manggil dia di waktu keheningan kamu. Nah, ketika kamu melakukan ini tanpa disengajakan, energi dia yang berelemen udara ini ataupun tidak ya, tetapi air element menunjukkan sesuatu yang ada kaitan dengan udara, akan memasuki udara dengan begitu mudah dan sampai kepada kamu. Nah, saya tidak tahu ya bagaimana untuk menjelaskan ini dengan cara yang lebih tepat. Tetapi saya pasti kamu faham ya. Di sini sebahagian kecil daripada kamu menggunakan ilmu kebatinan. Tetapi saya lebih melihatkan kad ini kepada inisiatif. Segala sesuatu itu dilakukan oleh pihak kamu dahulu. Kamu perjuangkan orang ini bermati-matian. Kamu cukup menyayangi dia dah. Sudah saya tarik dari energi awal ya, walaupun kad ini tidak terbuka. Kamu banyak memasak untuk dia, mungkin menghantar makanan. Kamu sering menyeru namanya tanpa kamu sedari. Ketika kamu sibuk dengan pekerjaan, memilih untuk tidak memikirkan si dia, fikiran dan minda dan hati kamu seperti menyeru-nyeru nama orang ini. Maka dia hadir dalam pikiran kamu. Ini terlihat dengan jelas. Kamu di sini banyak inisiatifnya, banyak memulakan sesuatu ketimbang dirinya. Orang ini tidak begitu memperjuangkan kamu, dia lebih pasif. Nah, dia mungkin perjuangkan kamu, tetapi dia lebih pasif, lebih mendiamkan. Walaupun dalam hatinya dia sangat menginginkan kamu. Kamu di sini lebih banyak perjuangkan orang ini. Segala sesuatu itu kamu mulakan dahulu. Kamu yang duluan ya melakukan sesuatu. Sebahagian kecil ya, bukan saja menyeru nama si dia, tetapi mungkin ada beberapa di antara kamu yang menggunakan ilmu kebatinan, mungkin mengikat si dia ini dalam doa kamu tanpa kamu sedari. Kerana kamu cukup menyayangi si dia. Dia ini sangat, kamu tahu teman-teman, sehingga bau minyak wanginya, bau badannya juga tidak kamu lupakan. Orang ini benar-benar meninggalkan kesan kepada kamu. Kata-katanya, perbualan kalian sering diputarkan di minda kamu, sehingga bau badannya juga tidak kamu lupakan. Bottom of the deck, teman-teman, orang ini seorang yang benar-benar stabil dari segi sangat mementingkan pertalian dengan keluarganya. Saya menangkap energi seseorang yang sama ada ya tinggal bersendirian dalam sebuah rumah, ataupun dia hadir daripada keluarga yang cukup besar, tetapi mungkin ya keluarganya semua tinggal jauh-jauh, dia sendirian, ataupun dia tinggal dengan keluarganya dan diandalkan oleh keluarganya. Yang pasti, sama ada energi yang awal tadi ataupun energi yang kemudiannya, dia seorang yang sangat mementingkan pertalian. Orang ini sudah menganggap kamu sebahagian daripada keluarganya dan ada keinginan untuk membawa kamu pulang ke rumah ya, berkenalan dengan keluarganya, adik-beradiknya, sanak saudara secara berperingkat.
perlahan-lahan. Segala sesuatu itu yang dia jalankan di sini ini, teman-teman ya, penuh dengan pertimbangan. Kerana dia seorang yang berfikir, seorang yang mengandalkan logikanya. Beberapa di antara dia di sini, teman-teman, mungkin mempunyai rumah yang cukup besar ya, seperti ini. Orang yang sangat mementingkan privacy. Privacy itu orang yang suka bersendirian, sangat menjaga privacy, dan ada kalanya akan cenderung menarik diri untuk bersendirian. Ada segelintir daripada kamu di sini mungkin pernah sharing satu rumah dengan dia sebelum ini, pernah tinggal bersama. Nah, itu sebahagian kecil ya. Baik teman-teman, kita akan lihatkan ke tema readingan hari ini ya. Mengapakah dia sering hadir di pikiran kamu? Teman-teman, saya banyak kartu-kartunya ya. Ada kalanya saya tidak ada masa untuk memilih ya. Mendengarkan intuisi ya, saya ambil saja ya kad yang berbisik kepada saya. Kita lihatkan kad ini teman-teman ya. Tema readingan hari ini merupakan request ya daripada kolom komentar. Dan kita cuba lihatkannya sama hari ini dapat menjawab ya persoalan tersebut. Mengapakah dia sering hadir di pikiran kamu? Mengapakah dia sering hadir di pikiran kamu? Oh wow. Kerana beberapa di antara kamu di sini ya seperti menyesali hubungan ini. I wish this never happened. Kamu seperti mungkin, I don't know you guys. Apakah ada yang sudah terlanjur ya? Hubungan yang tidak sepatutnya berlaku seperti sentuhan fisik tanpa sebuah ikatan, ataupun kamu merasakan hubungan ini cukup menyakitkan dan kamu menyesali, ataupun ini mungkin hubungan yang cukup toksik ya, seseorang yang memanfaatkan kamu. Nah, ini ada beberapa energi di sini. Sama ada kamu merasakan ini hubungan toksik yang memanfaatkan kamu sehingga begitu menyakitkan dan kamu menyesali. Dan ketika kamu sering menyesali hubungan yang seperti ini, maka agak sukar untuk mengeluarkan dia dari minda kamu. Ketika kamu sering menyesali, teman-teman, energi kamu akan sentiasa terkoneksi dengan orang ini kerana kamu memfokuskan. Maka dia sering hadir di fikiran kamu. Nah, itu energi yang pertama. Energi yang kedua, teman-teman, saya merasakan kamu cukup mencintai si dia. Berkali-kali kamu cuba melupakan dia untuk move on. Tetapi hati kamu tetap memanggil dia tanpa kamu sedari. Kamu menyesal mengapakah dia hadir ya, sehingga meninggalkan kesan yang begitu mendalam dalam hati kamu, sehingga kamu sukar untuk meneruskan hidup kamu kerana terlalu cinta. Ataupun hubungan yang seperti saya sebutkan barusan tadi ya, terlanjur ya, mungkin mempunyai sentuhan fisik tetapi tidak ada pernikahan seperti itu ya, membuatkan kamu sukar melepaskan diri kamu dengan orang ini. Ada pelbagai energi di sini. Di sini teman-teman, I let my pride get in the way of our connection. Ini ego. Saya lebih melihatkan kad ini seperti entah kenapa ya. Kamu sebenarnya teman-teman ya, walaupun orang ini mungkin orang yang cukup ego, ataupun kamu sendiri juga ego ya, tetapi kamu sangat tertarik dengan dia. Keegoan orang ini sebenarnya seksi. Nah, it sounds weird ya. Kedengaran cukup menjengkelkan, tetapi itu hakikatnya. Orang yang sukar untuk kita dapat, itu yang akan kita kejar. Nah, ketika dia ego, tidak begitu menunjukkan rasa cintanya kepada kamu, kamu di sini menyeru-nyeru. Kamu faham maksud saya ya? Orang ini orangnya bijak, teman-teman. Orangnya bijak dan penuh dengan perencanaan. Seseorang yang menggunakan logika dan pemikiran. Maka dia tahu bagaimana untuk mengikat kamu di sini. Jika saya gabungkan spellwork, air element, ini sudah menjawab ke tema readingan hari ini. Dia tahu cara-cara mengikat fikiran kamu. Maka dia sering hadir. Nah, walaupun hubungan ini melelahkan kerana dia cukup ego, sehingga mengganggu perhubungan kalian, tetapi kamu tetap mencintai si dia. Escape. I left when things got hard. Beberapa di antara kamu ya, mungkin memblokir, pergi meninggalkan koneksi ini, kerana kamu merasakan hubungan ini cukup membebani kamu. Nah, mungkin ada penglibatan orang lain ataupun halangan daripada keluarga yang membuatkan kamu sedar ini hubungan yang sukar untuk diteruskan. Nah, jikalau kamu bertindak terpaksa pergi meninggalkan, sudah pasti teman-teman. Jikalau kamu melakukan sesuatu menggunakan paksaan, terpaksa meninggalkan, terpaksa melupakan, terpaksa move on, anything yang ada kaitan dengan perkataan terpaksa, maka teman-teman,
kamu terpaksa menghadirkan dia di dalam pikiran kamu. Kerana ini tidak berlaku secara natural. Nah, jikalau kamu secara alami dan natural dapat memasrahkan, melepaskan dia, maka orang ini tidak akan hadir di pikiran kamu. Tetapi jikalau sesuatu itu berlandaskan paksaan, this is a little difficult or very difficult untuk kamu melupakan dia. Saya tidak tahu teman-teman ya, ketika dia menggunakan logika ketimbang perasaannya, dia juga turut memikirkan kamu. Dia memikirkan what is your next step? Apakah perencanaan kamu yang seterusnya? Apakah yang akan kamu lakukan untuk hubungan kita? Nah, maka teman-teman, orang ini akan tetap hadir ya di pikiran kamu. Ini air element, elemen udara. Udara itu sukar untuk dikekang teman-teman ya, sesuatu yang bebas. Maka dia akan sering-seringan hadir dalam pikiran kamu. Di sini teman-teman, banyak memori di masa lalu. Untuk kamu yang sudah lama menjalankan hubungan ini, kalian banyak memori bersama. Sebenarnya di awal perhubungan ya, kalian ingin menua bersama-sama, itu rencananya. Dengan harapan dapat menua bersama-sama, menjaga cucu bersama-sama ataupun menjaga orang tua kalian bersama-sama. Nah, untuk kamu yang hubungan baru, sudah ada ya yang menciptakan memori di sini. Kalian saling mengingati satu sama lain. Walaupun dalam keadaan mungkin ya menjengkelkan, menyakitkan, masih ada memori-memori indah yang mengikat kalian berdua. Nah, kamu lihat kat di tengah ini, tali teman-teman, rope, witches hanging rope sama teman-teman ya, yang mengindikasikan lebih ke arah spell work. Nah, ini berlandaskan ini teman-teman ya, seperti mengikat perasaan kamu dan dia. Saya menangkap energi kamu yang benar-benar cuba ya, benar-benar cuba move on, melupakan dia. Tetapi entah kenapa ya, daripada kartu-kartu yang berdiri tegak ini, saya sudah menyebut tadi ya, orang ini meninggalkan kesan yang cukup mendalam di hati kamu. Dia seseorang yang kamu harapkan, dia seseorang yang kamu inginkan. Di sini ada memori, ada janji-janji yang tidak ditepati. Chaser, I don't want to chase anymore. Kamu nekat untuk tidak lagi mengejar kerana kamu terlalu mencintai dia. Ketika kamu berhenti mengejar, kamu tidak berhenti memikir. Jelas ya, kamu memilih untuk berhenti mengejar, tetapi kamu tidak berhenti memikir. Kamu matikan satu tetapi tidak kedua-duanya. Maksudnya begini teman-teman, dari segi aksi, kamu tidak mahu lagi mengejar orang ini. Kerana hubungan yang cukup membebani kamu, membuatkan kamu sedih dan menangis. Kamu berhenti dari segi aksi, tetapi tidak berhenti dari segi pemikiran. Spellwork juga mengindikasikannya sesuatu yang agak kuat dari kamu yang juga meninggalkan kesan ke atas diri orang ini. Ini seperti vice versa. Lebih ke arah kamu ya yang sebenarnya menghadirkan dia secara tidak sengaja di pikiran kamu. Tetapi saya tidak menafikan bahawa orang ini masih memikirkan kamu. Nah, seperti itu. Maka energi ini terkoneksi. Saya menangkap energi orang yang sudah agak lama berdiri dengan kamu, mungkin juga sudah agak lama mendiamkan kalian, tetapi seperti masih memikirkan kamu once in a while. Tetapi di sini lebih ke arah kamu sebenarnya teman-teman. Kerana kamu terlalu berusaha untuk menyingkirkan dia dengan menghentikan chase ini, mengejar ini. Tetapi kamu tidak menghentikan dari segi pemikiran. Kamu berusaha begitu gigih untuk melupakannya, untuk melupakannya. Tetapi ketika kamu berusaha begitu gigih untuk mengeluarkan dia dari pikiran kamu, apa yang terjadi? Kebalikan. Sesuatu yang bercanggah. Ada sesuatu yang agak sukar untuk saya terangkan di sini ya. Kerana dalam diam kamu, dalam keheningan kamu, sewaktu tidur kamu, mungkin kamu akan menafikan ini. Tetapi ada seruan, itu perkataan yang tepat sekali. Ada seruan di sini. Kamu menyeru nama orang ini. Nah, ketika kamu menyeru, dia hadir dalam pikiran kamu. Di sini teman-teman, I want to have equal give and take. Wow, di sini jelas terlihat ya. Salah satu daripada kamu mungkin ya berkulit seperti saya, hitam manis, dan seorang lagi berkulit cerah. Ataupun di sini dengan jelas memperlihatkan perbedaan di antara kalian. Perbedaan status agama dan sebagainya ataupun usia. Tetapi kalian ini hatinya bersatu. Di sini teman-teman ya, kamu merasakan mengapakah kamu berhenti mengejar orang ini?
Kerana kamu merasakan seperti ada kalanya sesuatu itu tidak seimbang. Pemberian dan penerimaan yang tidak seimbang. Kamu banyak berjuang ya di sini untuk orang ini. Tetapi orang ini mungkin terlalu ego dan agak pasif ke arah kamu. Maka koneksi yang begitu melelahkan seperti ini ya, sudah pasti ya, kamu seperti memilih untuk berundur ataupun ingin melupakan ya. Di sini gosip teman-teman ya. Saya menangkap energi kawan-kawannya yang sudah sekurang-kurangnya dapat menebak koneksi di antara kalian. Nah, apatah lagi jikalau ini cinta segitiga, cinta sembunyi-sembunyi. Ada beberapa di antara kawan kamu ataupun kawan si dia yang sepertinya sudah dapat menangkap chemistry di antara kalian, sudah agak ketahuan. Maka ini membuatkan kamu cuba ya, mungkin move on, melupakan dia sebelum kes ini menjadi lebih serius. Nah, di sini teman-teman, kamu juga agak takut dan dia juga agak takut ya jikalau orang ramai mengetahui hubungan kalian, jikalau ada cinta diam-diam di sini. Saya juga menangkap ada pengaruh luar yang tidak begitu baik ya, yang membuatkan kalian bertindak untuk seperti mendiamkan satu sama lain atau memilih untuk berjarak. Kita akan lihat energi ini dengan lebih dalam teman-teman ya. Kita sudah melihat di sini ya, mengapakah dia sering hadir di pikiran kamu. Kita lihat dengan lebih dalam lagi, dengan lebih terperinci, mengapakah dia sering memasuki ke ruang mindamu. Mengapakah orang ini sering memasuki ke ruang mindamu? Kita lihat dengan lebih dalam ya. Mungkin dia ada alasan-alasan yang tertentu membuatkan dia sering hadir di pikiran kamu. Nah, walaupun saya sudah menangkap dari awal tadi ya, tanpa disengajakan kamu menyeru nama orang ini, bertindak dengan gigih untuk melupakannya sehingga kamu tidak beraksi, tetapi kamu tidak pernah hentikan dari segi pemikiran. Kita cuba lihatkan dari pihak dia. Mengapakah dia sering hadir dalam pikiran kamu? Wisdom. Dia sering hadir dalam pikiran kamu kerana dia mengenang. Di sini ada beberapa energi teman-teman sebenarnya. Orang ini sudah lama memerhatikan kamu. Sudah lama memerhatikan kamu. Ada beberapa di antara dia yang memendam rasa tetapi tidak pernah mengungkapkan. Ya, dia masih memendam perasaan ini dan sudah cukup lama ya memerhatikan kamu. Ingin mendekat dengan kamu tetapi takut. Nah, jikalau dia terus-terusan ya memendamkan perasaan seperti ini, maka teman-teman ini juga menunjukkan mengapa kalian terkoneksi. Di sini dia juga memandang kamu seperti seseorang yang mungkin sudah memiliki pasangan, sama ada pasangan sah ataupun kamu mungkin sudah ada pacar, seperti itu ya. Orang ini sebenarnya teman-teman ya, ingin mendekati kamu salah, ingin menjauhkan dirinya juga salah. Dia orang yang cukup bijaksana, orang yang sering memberikan kamu petunjuk, nasihat, bimbingan ya, tetapi pada waktu yang sama ada rasa serba salah di dalam hatinya. Mungkin ada kaitan dengan agama yang membuatkan dia seperti maju mundur dalam koneksi hubungan ini. Nah, kita akan lihat lagi ya. Emotional withdrawal. Ya, dia cuba sedaya upaya teman-teman ya untuk tidak menunjukkan emosi ini kepada kamu. Orang yang memilih untuk berundur, menjaga jarak dengan kamu di sini. Dia terpaksa melakukan ini atas alasan agama ataupun perbezaan di antara kalian, ataupun salah satu daripada kamu sudah berpasangan. Di sini teman-teman, saya merasakan mungkin ya hubungan ini sebenarnya mungkin ada yang sudah selesai ya, sudah tamat, tetapi seperti I don't know you guys, kalian seperti sering terkoneksi. Ada energi yang terkoneksi kembali, sama ada kerana kamu menyeru namanya ataupun dia masih memikirkan kamu. Nah, ini yang membuatkan koneksi ini masih berjalan. Jelas terlihat ya, kebanyakan kamu di sini hubungan yang sebatas di social media ataupun berjarak. Tidak semestinya orang dari luar negara, tetapi kalian berjarak. Mungkin orang ini berada di luar pulau, di luar kota, tempat tinggal yang agak jauh dari kamu. Tetapi walaupun dia seperti menarik dirinya secara emosi, dia lakukan apa yang kamu lakukan, kamu hentikan secara aksi. Tetapi kamu tidak hentikan dari cara pemikiran. Dia pula menghentikan dari cara emosi, tetapi pemikirannya tetap memikirkan kamu. Nah, seperti itu ya.
Di sini teman-teman, saya merasakan kalian ini ya, beberapa di antara dia ini meninggalkan kesan yang cukup mendalam kerana mungkin ini energi mantan kamu. Seseorang dari masa lalu kamu, orang yang sudah kamu kenali sekian lama. Mungkin juga ya, orang yang pernah bekerja sama dengan kamu dulu, rakan sekerja, ataupun mungkin ya dari zaman kanak-kanak dan sekolah lagi. Kamu sebenarnya sudah lama mengenali orang ini. Masing-masing seperti sangat memahami satu sama lain ya, tetapi kalian cukup aware, ada kesedaran mengenai perbezaan di antara kalian. Okey, begini teman-teman, orang ini ya, saya menangkap energi seperti jikalau dia sedar, dia mencintai kamu, tetapi dia juga sedar ke depannya hubungan ini tidak memungkinkan. Lebih baik jangan membuang waktu. Maka dia jaga jarak dengan kamu, memilih untuk jaga jarak. Tetapi ketika dia jaga jarak dengan kamu, seiring berjalannya waktu, dia menyedari dia masih memikirkan kamu. Kerana dia juga seorang manusia seperti kamu ya. Bukan senang teman-teman untuk mengawal diri kita. Nah, saya menangkap seseorang yang masih ingin menghubungi kamu, mengekalkan hubungan baik, maka energi ini masih akan terkoneksi walaupun kalian mungkin ya sudah mematikan komunikasi ataupun berjarak. Wow, solar plexus chakra. Ini terlihat dengan jelas sekali teman-teman ya. Cahaya yang begitu terang ya, seperti ini ya. The third chakra, Archangel Samuel. Yang mewakili ini Manipura. Ataupun kota permata, permata yang berkilau. Yang terletak di pusat teman-teman ya, sekitar pusar, di area perut kita, yang menunjukkan saya merasakan banyak yang ditahan ya, banyak yang ditahan oleh orang ini kepada kamu, orang yang menjaga harga dirinya dan dia juga mempunyai kekuatan peribadi. Manipura, third chakra teman-teman. Orang ini mempunyai perasaan yang sangat dalam kepada kamu, tetapi dia memendam rasa, dia memendam perasaan, cuba berdisiplin ya, mengawal apa yang dia rasakan untuk kamu demi menjagakan hubungan baik. Maka orang ini cenderung berjarak, menjaga jarak dengan kamu di sini. Sering memberikan kamu gambaran bahawa tidak ada ya emotional connection di antara kalian. Sekurang-kurangnya dia memberikan kamu gambaran itu. Orang ini cukup merespek, cukup menghormati kamu. Tetapi jauh di dalam hatinya, di sebalik kekuatan ini, dia sangat menginginkan kamu. Dia juga seperti kamu di sini, berusaha secara sedaya upaya ya, menggunakan logikanya, menggunakan akalnya untuk menepis energi kamu. Nah, ketika kalian ini saling negatif-negatif, jawapannya positif. Ketika saling ingin menepis energi masing-masing, yang terjadinya kebalikannya. Apa yang terjadi, energi ini ketarik. Kamu sangat berusaha untuk melupakan dia. Dia juga sangat berusaha untuk move on dari kamu. Ini jelas terlihat teman-teman di sini. Sehingga ada yang benar-benar beribadah dan berdoa ya untuk melepaskan hubungan ini. Nah, kamu lihat ya, daripada gambar ini ingin berlayar pergi. Tetapi ini kapal layar teman-teman yang tidak menggunakan enjin. Maka pelayaran ini teman-teman ya, untuk pergi dari kamu agak slow. Tetapi kerana ini kad yang hadir merupakan Eight of Pentacles, positif. Wah, begitu sukar untuk melihatkan ya tulisan ini ya. Positive movement forward. Sepertinya apa yang terjadi ya, apa yang kamu inginkan di sini bercanggah dengan harapan di hati kamu ya. Ini menunjukkan dengan jelas ya, ketika kalian terhubung kembali, a positive movement forward. Beberapa energi di sini. Sama ada kamu nekat untuk move on secara perlahan-lahan. Ketika kamu nekat untuk move on secara perlahan-lahan, orang ini pula nekat untuk moving ya, menghampiri kamu secara perlahan-lahan. Nah, saya tidak tahu energi mana yang ketarik untuk kamu, yang mana lebih resonate. Tetapi yang pasti ini berlaku secara berprogres, berperingkat. Tetapi kad ini merupakan kad very positive card ya, Eight of Coins ataupun Eight of Pentacles, yang menunjukkan seseorang yang mencari solusi ke arah masalah hubungan ini. Dia juga mengalami kesukaran untuk move on. Dia juga mengalami kesukaran untuk melepaskan kamu. Walaupun ya secara perlahan-lahan, mungkin sudah ada yang move on di sini.
Tetapi kerana ini merupakan sebuah proses ya, ketika move on, orang ini masih hadir di pikiran kamu dan kamu juga turut hadir di pikiran si dia. Teman-teman, ini akan memakan waktu. Untuk kamu mengeluarkan orang ini yang sering hadir di pikiran kamu, ini akan memakan waktu. It's a process. Kamu perlu menerima seadanya. Jangan terlalu begitu berusaha ya untuk melupakan dia. Santai sahaja. Jikalau kamu lebih berusaha ke arah itu, yang terjadi adalah kebalikan. Makin sukar untuk melupakan dia dan dia akan sering hadir di pikiran kamu. Saya tidak tahu mengapa teman-teman ya. Saya menangkap energi seperti masing-masing ingin move on, masing-masing ingin menghindar, tetapi masing-masing masih sayang. Seperti effort daripada kamu dan dia ini bukan tidak berkesan ya, tetapi memakan waktu untuk melihatkan kesannya. Di sini teman-teman, kita ada crown chakra ya, yang menunjukkan kamu dengan dia detik ini ya terpaksa menggunakan sahasrara, bunga teratai yang berkelopak 1000. Maksud saya begini teman-teman, memiliki kesedaran yang cukup tinggi, kamu harus peka dengan apa yang berlaku di sekeliling kamu, dan dia juga harus peka dengan apa yang berlaku di sekeliling si dia untuk memutuskan dengan baik. Ada cara untuk melupakan satu sama lainnya. Cara terbaik adalah dengan mengikhlaskan. That is the keyword. Jikalau tidak ada yang mengikhlaskan di sini, maka ini agak sukar ya untuk tidak menghadirkan dia di dalam pikiran kamu. Ini terlihat dengan jelas ya, mengapakah dia sering-seringan hadir di pikiran kamu, kerana ada energi yang tidak mengikhlaskan. Di sini teman-teman, you have to connect with the universe. Wujud kesedaran tinggi, crown chakra, sahasrara. Gunakan chakra ini untuk tune in teman-teman ya, untuk bersatu dengan alam semesta, untuk mendapatkan gambaran ataupun saranan terbaik. Saya lebih melihatkan kepada keikhlasan. Ketika kamu dapat mengikhlaskan dia, dia mengikhlaskan kamu, maka orang ini tidak akan hadir di pikiran kamu lagi. Tetapi saya dapat merasakan ya, kamu sukar mengikhlaskan. Beberapa di antara kamu sudah mengikhlaskan tetapi tetap menyeru namanya. Orang ini juga mungkin ya mengikhlaskan tetapi ada rasa sayang. Nah, itu yang saya tarik di sini teman-teman ya. Baik, kita akan lihat lagi ya. Dia yang sering-seringan hadir di pikiran kamu. Jikalau ini benar energi si dia, apakah yang dia inginkan dari kamu detik ini sehingga dia sering hadir di pikiran kamu? Nah, jikalau orang ini sering appear ya, sering hadir di pikiran kamu, pasti ada sesuatu yang dia inginkan. Kita cuba lihatkan di sini ya, apakah yang dia inginkan dari kamu. Wow, whip teman-teman. Orang ini bukan saja sayang ya, tetapi masih lagi tertarik dengan kamu. Sesuatu yang berulang, energi yang berulang, sering dihembuskan ya melalui udara ini. Ini menjelaskan dengan jelas mengapa dia sering hadir di fikiran kamu. Masih ada ketertarikan. Kamu ini seperti rumahnya si dia. Ketika dia perlukan privacy, ingin bersendirian, dia ingin meluangkan waktu itu dengan kamu, bukan dengan orang lain. Jika dia memilih untuk bersendirian, teman-teman, dia tetap ingin bersama dengan kamu. Orang ini masih begitu tertarik, sudah menganggap kamu keluarganya. Nah, contoh lain ya, ketika kamu sudah mengikhlaskan hubungan, tetapi dia masih menganggap kamu so close dengan hatinya, maka dia akan tetap hadir di pikiran kamu. Dia sudah menganggap kamu bagian daripada hidupnya. Dah benar ya, kamu lihat teman-teman Tower, ketika dia memilih untuk bersendirian, dia masih berulang kali memikirkan kamu. Kamu ini rumahnya. Kamu ini seseorang yang dia inginkan. Saya menangkap angka 4, angka 11, angka 2, angka 19, angka 28, angka 1, angka 10, angka 19. Saya menangkap seseorang yang mungkin tarikh lahirnya ini ataupun ini tarikh lahir kamu, tarikh pertemuan, pernikahan, perpisahan dan sebagainya. Dan saya merasakan ketika kesendirian, orang yang hadir di pikirannya adalah kamu. Dia seperti menginginkan kamu, tetapi seperti tidak mahu menunjukkan sisi itu kerana dia terlalu ego. Kamu berdiri dengan seseorang yang cukup ego, cukup keras kepala, berpendirian ya, tidak akan mendengarkan kamu.
Tetapi dia sedar yang dia inginkan adalah kamu, bukan orang lain. Dia sudah menganggap kamu rumahnya. Dia sudah menganggap keluarga kamu seperti keluarganya. Maka orang ini akan sering-seringan hadir di pikiran kamu. Nah, kamu lihat teman-teman, speaking of family, keluarga, ini pertalian keluarga, akar yang dalam. Dan juga ada spiritual connection di antara kalian. Orang ini bertahan untuk kamu. Ada kesetiaan, ketulusan cinta. Perasaan yang dia miliki untuk kamu ini dalam, teman-teman. Maka jikalau kalian benar-benar mengambil keputusan untuk berpisah atau pergi dari satu sama lain, akar ini masih ada. Pokok ini sudah ditebang, sudah dipotong. Tetapi akar itu tidak dikeluarkan. Kamu hentikan aksi, tetapi kamu menyeru namanya, is the same thing. Pokok ini sudah ditebang, tetapi akar itu masih lagi rooted deep underground. Masih lagi begitu dalam. Kamu tahu apa yang dia inginkan dari kamu. Saya menangkap energi yang ingin kamu setia, bertahan, tidak berpaling ke lain hati jikalau hubungan ini sekalipun tidak memungkinkan. Orang ini, teman-teman, perasaannya cukup dalam untuk kamu. Ada seperti pertalian di antara keluarga, ataupun orang ini simply menganggap kamu sebahagian daripada keluarganya. Dia sangat mementingkan kamu di hatinya. Dia boleh menyingkir orang lain, tetapi tidak kamu. Dia juga mempunyai ketertarikan fisik, sensual, teman-teman, begitu kuat dengan kamu. Apa yang terjadi di hubungan kalian ini seperti berulang-ulang sehingga sangat melelahkan kalian di sini. Tetapi yang pasti apa yang dia inginkan ketika dia kesepian dan kesendirian, dia inginkan kamu. That is, jikalau saya ringkaskan, dia sangat menginginkan kamu. Dia ingin kamu berada di rumahnya atau dia ingin pergi ke rumah kamu. Dia tidak mahu ditinggalkan kesepian. Ini yang dia inginkan. Baik teman-teman, kita lihatkan apakah yang ingin dia utarakan ke kamu sekarang, detik ini. Seseorang yang sedang menghantui atau sering menghantui fikiran kamu. Orang yang sering hadir dalam fikiran kamu. Kita coba lihatkan. Apakah ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada kamu melalui pembacaan hari ini? Too many cards, Apakah ada sesuatu yang mungkin ingin dia ungkapkan melalui pembacaan ini? Why is there someone else in between us? Nah, jelas terlihat Saya sudah mengatakan tadi, triangle, cinta segitiga. Mengapakah ada orang lainnya di antara kita? Kita lihat lagi ada orang lain di antara kalian. Kamu sesuaikan bacaan ini dengan kondisi hubungan kamu masing-masing. I wonder what you are doing right now. Nah, orang ini sering kepikiran dia memikirkan kamu. Apa yang sedang kamu lakukan, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Apakah kamu benar-benar sibuk atau sengaja menyibukkan diri, sengaja menghindar dari si dia, tidak mahu berkomunikasi, penasaran. Nah, ketika ada energi seperti ini, wondering, curiosity, penasaran, maka wujudlah dia yang hadir di pikiran kamu. Kita akan lihat lagi You are my hope, strength and inspiration. Kamu ini sumber harapan, kekuatan dan inspirasi buat si dia. Maka orang yang dia inginkan adalah kamu, teman-teman. Kita lihat lagi Losing you mean I have lost everything. Jikalau terpaksa berundur, mendiamkan dari segi emosi dengan kamu menjauhkan dirinya dari kamu, dia sedar dia kehilangan segala-galanya. Maka tadi saya ada sebut maju mundur, tarik hulur. Kerana dia sedar jikalau dia benar-benar decide mengambil keputusan untuk pergi dari kamu, dia kehilangan segala-galanya. I feel that you are denying the fact that you know who I am. Beberapa di antara kamu seperti juga turut menafikan perasaan yang kamu miliki kepada si dia, dan kamu juga turut menafikan seperti kamu tidak tahu siapa yang sedang kita bincangkan di sini. Sebenarnya teman-teman, kamu lebih bijak daripada seorang tarot reader. Kamu tahu siapa yang sedang kita bincangkan ini. Orang ini sedar posisi dia di hati kamu, tetapi dia dapat merasa kamu menyangkal itu. Nah, seperti itu Kita lihatkan kepada kad yang terakhir di sini I am so confused. Dia jauh lebih bingung akan perasaannya kepada kamu. Ingin pergi sakit, ingin bertahan juga sakit. Dia juga bingung dengan sikap kamu yang ada kalanya on off, ada kalanya blokir, ada kalanya membuka blokiran, ada kalanya available, ada kalanya not available.
dia sangat seperti confused ya. Apakah benar kamu benar-benar mencintai si dia? Nah, dari kad ini teman-teman, saya menangkap seseorang yang insecure. Ada perasaan insecure dari dia. Kerana orang ini cenderung menggunakan logika, tidak begitu memainkan emosinya. Ada seseorang yang cukup insecure di sini dengan kamu. Can you please be mine? Nah, kamu lihat dia, orang ini sangat menginginkan kamu. Jikalau diizinkan oleh alam semesta, keadaan dan Tuhan, dia sangat ingin memiliki kamu di sini. Ingin menjadikan kamu hak milik kepunyaan si dia. Okey teman-teman, kita akan lihatkan kepada beberapa inisial yang hadir ya di dalam bacaan hari ini. Seseorang yang sering hadir di dalam fikiran kamu. Nah, jikalau tidak ada inisial, tidak mengapa ya. Yang pasti ada letter A. Sama ada ini nama kamu ataupun nama si dia. Mungkin nama pertama ya, diawali ataupun dimulakan dengan huruf A. Seperti itu ya. Kita akan lihat di sini teman-teman. Okey, di sini ada huruf U, umbrella. M, mic. Ada huruf W. P, papa. Sekali lagi ya, ada huruf A di sini. A, alpha. Ada huruf Y, Yankee. Wow. It spell the word pay. Pay itu apa teman-teman? Membayar kembali ya. Mungkin ada yang berhutang dengan kamu, yang ada keinginan atau kamu mengharapkan agar dia memulangkan uang kamu, ataupun orang ini sebenarnya ya teman-teman dari sudut yang lain ya, dia tidak tahu bagaimana untuk membalas kebaikan kamu, budi baik kamu ya. Ada dua energi di sana ya, sama ada ingin membayar hutang ya, ataupun tidak tahu bagaimana untuk membalas budi baik kamu. Baik, ada huruf A sekali lagi, Alpha, Y, Yankee, R, Romeo, V, Victor, H, Hotel, F, Foxtrot, E, Echo, dan terakhir sekali ada huruf G, Golf. Teman-teman, jikalau tidak ada inisialnya, tidak mengapa. Ini hanyalah pembukaan bonus, pembukaan sampingan untuk menutup readingan hari ini. Setiap readingan akan saya tutupkan ya dengan initial ini. Baik teman-teman, sekali lagi UMW, PAY, RVH, FE dan G. Jelas teman-teman ya? Okeylah teman-teman, untuk menjawab request hari ini ya, mengapakah dia sering hadir di pikiranmu? Kerana kalian ini saling memikirkan ya, dan kamu menyeru namanya di waktu keheningan kamu tanpa kamu sedari. Mungkin ketika kamu tidur dan sebagainya ya, kamu seperti menyeru nama orang ini. Sukar untuk mengeluarkan dia daripada hati kamu ya, seperti itu. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan pagi ini. Saya melakukan readingan ini di waktu pagi dan kemudiannya upload di waktu malam ya. Senantiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Doa terbaik untuk semua. Terima kasih saya ucapkan, salam sayang dari saya, dan I will see you guys in my next video. Bye, take good care.